Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Edu and Info Channel. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika untuk SMP kelas 9. Itu bab 3 ya, tentang transformasi. Apa itu transformasi? Ya, transformasi terdiri dari beberapa subbab, yaitu tentang refleksi atau pencerminan, kemudian ada translasi, pergeseran, kemudian ada rotasi, perputaran, dan dilatasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi rotasi atau perputaran. Ya, marilah anak-anak kita coba untuk memahami dulu apa tujuan dari materi ini. Harapan dari materi ini ketika kalian sudah memahaminya nanti akan diharapkan kalian akan bisa menjelaskan tentang rotasi sebuah titik dan bangun pada bidang kartesius ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan koordinat hasil rotasi suatu bangun datar dengan menggunakan gambar ataupun rumus. Itu yang diharapkan dari hasil materi pada pertemuan kali ini. Baiklah, apa itu rotasi? Rotasi atau lebih dikenal dengan perputaran adalah sebuah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu, dan juga dengan terhadap suatu titik acuan tertentu. Dan hal yang perlu kita perhatikan di dalam rotasi itu, yaitu titik pusat rotasi. Kemudian yang kedua adalah besar sudut rotasi itu sendiri, dan juga arah rotasi. Ya, kita akan bahas nanti satu persatu. Mengapa kita harus memperhatikan tentang pusat rotasi, kemudian besar sudut dan juga arah, karena akan masing-masing mempunyai perbedaan itu sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, ini contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Sering mungkin ya kalian ya kita melihat seperti komedi putar ya, mungkin di pasar-pasar malam ya. Bahkan mungkin kalian sudah pernah mencoba untuk naik komedi putar. Tanpa disadari kalian telah menjalani atau ikut menjadi bagian sebuah rotasi ya, perputaran ya. Dan juga yang lebih hebat lagi, sebagai manusia kita tanpa sadar setiap hari kita menjadi bagian sebuah rotasi dari dunia ini, dari bumi yang tempat kita tinggal ini. Tanpa kita sadari adanya rotasi ini yang menyebabkan terjadinya siang dan malam hari. Coba kalian bayangkan seandainya bumi kita ini tidak berotasi, maka daerah tertentu akan hanya mengalami siang hari, sedangkan daerah yang lain akan mengalami malam hari. Alangkah susahnya ya, kalau misalkan halnya seperti itu ya. Oke lah, baiklah anak, kita akan bahas pada poinnya, apa yang mau kita bahas di dalam rotasi ini. Tentunya berkaitan dengan kita untuk menentukan hasil dari sebuah rotasi, suatu titik ataupun bangun ataupun benda, sesuai dengan materi kita pada bidang kartesius ya, seperti itu. Nah, pada gambar kiri ini di sini digambarkan beberapa proses rotasi dengan berbagai sudut ya. Ini di kuadran 1, segitiga ABC ini ketika dia dirotasikan sebesar 90 derajat dengan berlawanan arus jam, yaitu ke kiri, dia akan menjadi terbentuk bayangannya di kuadran kedua yang segitiga warna merah ini. Demikian juga di kuadran ketiga dan 4 dengan sudut rotasi tertentu. Ya, ini cara mungkin nanti akan dibahas di slide berikutnya untuk bagaimana kita menentukan hasil sebuah rotasi atau bayangan dari sebuah rotasi dengan cukup tahu gambarnya. Nah, selain itu kalian juga bisa mencari hasil dari sebuah rotasi dari suatu titik ataupun bangun dengan rumus rotasi. Nah, ini di tabel sebelah kanan ini ada rumus rotasi. Itu kita berikan contoh dari titik B
akan dirotasikan dengan pusat tertentu, dengan rotasi sudut tertentu dia akan menghasilkan titik P aksen. Nah, begitu ya. Ketika titik P X, Y ini dengan pusat 0,0, ini plus 90 derajat, dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ketika kita rotasi dengan arah berlawanan jarum jam 90 derajat ini sebenarnya sama ketika kita melakukan rotasi dengan searah jarum jam sebesar min 270 derajat. Dia akan menghasilkan sebuah bayangan titik P aksen dengan koordinatnya adalah min Y, X. Ya. Jadi titik bayangannya tadi adalah di posisi koordinat X di titik bayangan itu adalah sama dengan min dari Y dari titik asalnya di sini. Ya, begitu ya. Asalnya begini. Dan seterusnya. Oke. Untuk pada pusat yang titik tidak di titik 0,0 yaitu pada titik A, B dengan sudut yang sama 90 derajat atau min 270 derajat, maka titik bayangannya akan menjadi rumus seperti ini. X min A plus B. Ya, oke, nanti pada contoh berikutnya akan lebih jelas ya untuk memahami rumus-rumusnya ini. Nah, ini yang perlu kita pahami tadi sudah dijelaskan di depan bahwa sudut putar suatu rotasi akan bernilai positif jika berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Tadi berputar positif kita berlawanan ya ke kiri berarti ya. Kalau berputar negatif berarti dia searah dengan jarum jam. Oke. Coba kita lihat pada slide berikutnya untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ini kita akan mencoba untuk menggambar hasil rotasi dengan cara menggambar di dalam grafik kartesius. Nah, kita umpamakan ini segitiga ABC ya di kuadran 1. Langkah-langkahnya yang untuk menggambar hasil rotasi segitiga apa sih? Dengan rotasi sebesar sudut alfa dengan pusat rotasi di titik P A, B ya. Apa? Nah, di sini karena kita memberi contoh ini pusatnya kita pakai titik 0,0 ya di pusat ini ya, di pusat grafik 0,0. Kemudian langkahnya yang pertama adalah kita buat garis bantu dari titik B ke titik pusatnya. Nah, dari titik B ke titik pusatnya di 0,0 kita buat garis bantu. Ya. Kemudian kita buat garis bantu dari titik pusat ya, sehingga membentuk sudut alfa sesuai rotasinya dengan garis BP ini ya. Ini garis BP kita buat sudut bantu di sini. Karena rotasinya 90 derajat. Anggap aja rotasi seperti gambar contoh ini 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini ya. Rotasi kita itu 90 derajat ya, dari garis BP ke garis dari titik P kita tarik yang bersudut 90 derajat. Nah, kemudian didapatkan titik B aksen sehingga segmen garis B aksen P memiliki panjang yang sama dengan segmen garis BP kayak gitu ya. Oke, dengan cara yang sama ini maaf ini mungkin di sini adalah B1 ya. Ini bukan B aksen ya, B1 ya, kita pakai simbol B1. Nah, dengan cara yang sama untuk mendapatkan A1 dan C1 juga sama ya. Oke, kemudian coba kita akan mencoba untuk menghitung bayangan titik atau membangunnya nanti dengan rumus. Nah, contoh soal 1 ini, tentukan koordinat hasil rotasi segitiga ABC dengan A 4.4,1, B.1,2, dan C.3,4. Diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di titik O 0,0. Jadi diputarnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke arah kiri ya. Ke arah kiri. Ya. Maka jawabnya adalah A, titik A 4,1 diputar dirotasi dengan pusat 0,0 dengan susah sudut 90 derajat plus karena dia berlawanan arah jarum jam sehingga menghasilkan titik A aksen dengan rumusnya. Nah, rumusnya kita lihat di bagian ini baris pertama ya dengan pusat 0,0
dengan rotasi plus 90 atau min 270, dia menghasilkan titik bayangannya min Y, X. Sehingga titik A aksennya adalah, X-nya kita lihat di sini adalah min Y. Kita lihat di pada titik A-nya, Y-nya adalah 1, jadi koordinat adalah min 1. Nah, begitu. Nah, pada koordinat Y aksen, nilainya sama dengan X. Maka kita lihat di titik A-nya, di koordinat X-nya adalah 4, maka Y aksennya sama dengan 4. Sehingga ditemukan titik bayangan A aksen dengan koordinat min 1,4. Demikian juga untuk titik B dan C, sehingga diperoleh bayangannya demikian, B aksen dan C aksen sesuai dengan tabelnya. Oke, coba kita lihat contoh yang 2 biar bisa lebih dipahami. Nah, ini contoh yang kedua, sebuah rotasi dengan pusat titik P, X, Y. Ya, bukan 0,0 tapi titiknya pada gambar ini ya, segitiga JKL dirotasi dengan pusat titik L ya, bukan 0,0 tapi titik L. Berapa titik L-nya? Adalah 1,3 pusatnya. Nah, sehingga dengan rumusnya ya, dengan rotasi sama 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka rumusnya menjadi ini. Dari titik P menjadi titik bayangan B aksen dengan pasangan koordinatnya X aksennya sama dengan min Y plus A plus B, sedangkan Y aksennya sama dengan X min A plus B. Ya, oke ya. Langsung bisa kita masukkan. Contohnya di sini adalah titik J 1,2, maka kita masukkan menjadi J aksen dengan koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, dan X aksen sendiri sesuai dengan rumus di atas sama dengan min Y plus A plus B. Kita masukkan Y-nya 2, A-nya 1, B-nya min 3, sehingga menghasilkan nilai min 4. Kemudian untuk Y aksen juga begitu, kita masukkan Y aksen sama dengan X min A plus B, X-nya 1, A-nya 1, B-nya min 3, sehingga menghasilkan min 3. Jadi koordinat J aksen adalah min 4, min 3. Demikian juga untuk titik K dan L akan diperoleh nilai bayangannya seperti titik J aksen. Baiklah anak-anak, demikian yang bisa kita bahas, kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.